pertanyaan yang setiap hari, setiap saat, setiap ketemu teman-teman media selalu menanyakan bagaimana PSGC perkembangannya menjadi tim seperti Persib. Saya selalu menjawab berdoa. Kita semua berdoa, mudah-mudahan Persib mau membimbing kita, mau mengarahkan kita, sehingga insya Allah dengan doa kita semua, mudah-mudahan Persibnya bersedia. Hari ini bagi PSGC hari yang merupakan sejarah. Kemarin beberapa waktu yang lalu kami terus terang sudah putus asa. Kita dari Liga 3 promosi ke Liga 2, sementara di Liga 2 pengelolaan tim itu harus betul-betul profesional, dari sumber daya, dari infrastruktur dan lain sebagainya. Kita sangat jauh ketinggalan 8 tahun, 10 tahun yang lalu kita berada di Liga 2, tetapi pengelolaan tim sekarang dengan dulu sangat jauh berbeda. Pada saat ini berkat ridho Allah Subhanahu wa taala, Persib mau membimbing kita. Persib mau berkolaborasi dengan kita PSGC Ciamis. Satu kebahagiaan, satu kehormatan. Yang paling membanggakan bagi kami, pertama, Persib akan membina sepak bola generasi muda. EVA-nya itu akan jalan hidup, elit, pro akademi. Ini sangat luar biasa untuk pembinaan sepak bola generasi muda dari mulai usia 16, 18 sampai dengan 20 tahun. Bupati seperti biasa sebelum menutup memberikan tekanan kepada orang berikutnya ya. Bocoran pemain dan segala macam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Pak Bupati bersama dengan jajaran dan juga manajemen kepelatihan dari PSGC Ciamis. Yang saya hormati juga Pak Dokter, baru bertemu semalam Pak Dokter ya, tapi alhamdulillah chemistry-nya seperti sudah sering bertemu. Karena segala sesuatu yang datang dari hati itu cepat Pak koneksinya. Jadi memang kecintaan beliau terhadap Ciamis itu sangat terasa. Jadi koneksinya itu langsung nyambung gitu. Jadi alhamdulillah, dan kami dari manajemen Persib Bandung juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar warga Ciamis yang sangat menerima kehadiran kami di sini Pak. Kami ini yang kedua kali ya datang ke sini. Alhamdulillah sudah merasakan nikmatnya ikan goreng Pak di sini, yang memang ternyata tidak ada bau tanahnya, luar biasa. Semalam juga kita habis makan mie glosor ya. Benar banget kan glosor bisa di Kang Ron teh. Sakit tap bisa di mah. Kedah nambih nama. Dan ya kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas penerimaannya dari keluarga besar Ciamis. Pembinaan usia muda. Kami punya komitmen yang tadi saya bilang di awal, sustainability sebuah klub harus dibangun dengan pembinaan usia muda yang matang. Menit bermain itu penting, sehingga kami mengharapkan PSG Ciamis menjadi tempat bagi pemain-pemain potensial ini untuk bisa bermain lebih banyak. Contoh, saya sebut nama aja, Nazril Alvaro. Dia adalah salah satu pemain paling potensial kita di Persib Bandung. Dia timnas under 20. Dia kalau main Pak, itu gaya mainnya, kepercayaan dirinya udah kayak pemain yang main belasan tahun. Bagus banget. Pertanyaannya, apakah kemudian dia sudah siap 1000% untuk bermain di tim utama? Apakah secara mentalitas sudah siap menghadapi
Asia, karena kalau kita tidak berhati-hati dengan pemain muda bisa patah. Sehingga momen yang tepat, pelan-pelan, progres yang tepat itu juga penting. Mungkin bisa jadi untuk mendapatkan momen yang tepat tersebut, Nazil akan 100% main dulu di Ciamis agar mentalitasnya terbentuk, menit bermainnya ada dan segala macam. Tapi tidak bisa berhenti di situ. Kami pun akan berkolaborasi dengan pemerintah dan PSSI Ciamis untuk membangun Akademi Ciamis Kota Bandung. Salah satunya adalah kami akan menurunkan semua kurikulum Akademi Persib yang kami sedang perbaharui hari ini. Kami belum bisa menceritakan sedang berkolaborasi dengan pihak mana, tapi kami sedang memperbaharui segala sesuatunya dan semua tersebut akan kami tularkan ke PSG Ciamis untuk kemudian kita bangun Akademi Sepak Bola PSG Ciamis supported by Persib Bandung. Nah, semua itu alhamdulillah menjadi key penting kami dengan kolaborasi dengan PSG Ciamis, dan saya harus meng-highlight semua kerjasama yang hari ini kami tanda tangani tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari Pak Dokter seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Bupati. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dokter dalam semua proses awal itu menjadi cikal bakal kerjasama kami. Tanpa ada support dari Pak Dokter, kami pun Persib merasa diskusi atau MOU hari ini mungkin belum tentu terlaksana. Hatur nuhun pisan Pak Dokter atas supportnya. Saya benar-benar semalam bicara dengan beliau, chemistry-nya memang udah dapet gitu. Kayak Adam Alis sama Tom Hai. Udah enak gitu chemistry-nya. Nah, cuman ya kami berharap, kami sangat melihat kerjasama ini sebagai kerjasama strategis untuk masa depan. Tapi saya juga ingin menjaga ekspektasi teman-teman warga Ciamis bahwa ini perjalanan panjang, teman-teman. Jangan berharap ini akan selesai dalam satu malam. Ini adalah perjalanan panjang, akan ada momen di mana naik turun segala macam. Tapi seperti yang kita selalu hadapi bersama-sama, ketika naik dan turun, kita selalu ada di belakang. Kita akan dukung, dan itu pun yang kami manajemen meminta tolong kepada warga Ciamis agar selalu guyup, selalu solid dan mendukung apapun yang kami akan kerjakan bersama teman-teman PSGJ Ciamis. Terakhir, insya Allah sebelum liga dimulai, kami akan segera menyelesaikan dan mengumumkan semua tim kepelatihan. Insya Allah yang terbaik kami akan berikan, termasuk pemain-pemain pun akan kami carikan yang terbaik. Dan ketika tim sudah dibentuk, mungkin aktivitas pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan pertandingan persahabatan antara Persib Bandung melawan PSGJ Ciamis. PSGJ beserta jajaran pengurus PSGJ, Kang Irwan, Kang Opik, daerah yang menjadi semua yang saya banggakan. Yang terhormat Kang Adit beserta tim dari Persib yang sudah hadir, yang saya mendapat inspirasi, mendapat pengetahuan dari kehadiran Persib ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, dahsyat sekali hari ini Bumi Galuh Satria dihadiri seluruh jurnalis, seluruh wartawan sekilangan ya. Jadi apa yang harus saya bicara nih? Kalau bola udah lengkap, betul ya? Saya nggak usah ulang. Tapi pada kesempatan ini saya harus bilang bahwa tadi Pak Bupati bilang senang, Kang Adit juga senang. Saya bilang adalah yang paling senang adalah saya. Kenapa? Saya duduk di antara dua orang hebat ini, dia. Ini yang ngatur siapa nih? Oh, berarti ini menyalahi tata krama birokrasi nggak nih? Saya jujur aja deg-degan deh. Nah, loh kok saya di tengah? Ternyata Allah itu mentakdirkan sesuatu yang lain. Mumpung yang memimpin doa masih ada. Jujur, apalagi sekarang masuk ke Liga 2. Ya. Nah, jadi saya melihat bahwa masyarakat Ciamis itu sangat bangga dengan PSGJ. Nah, makanya tadi, ya, sebuah kerjasama kolaborasi yang terjadinya itu adalah saling membina. Ini keren banget menurut saya. Ya, gitu.
Dan alhamdulillah itulah yang memotivasi saya. Dan alhamdulillah semua terwujud. Nah, kemudian kedua, ya kebetulan kan saya ini punya rumah sakit RSOP. RSOP itu adalah rumah sakit yang bergerak di bidang ortopedi. Rumah sakit ortopedi itu apa? Ilmu kedokteran yang mempelajari bagaimana tentang muskuloskeletal. Apa itu muskuloskeletal? Yaitu tentang tulang, otot, urat, sendi, dan tulang belakang. Itulah bidang ortopedi. Ya. Dan rumah sakit ini bergerak pada bidang itu. Nah, sepak bola adalah sebuah olahraga yang berisiko. berbicara bagaimana tentang kemampuan fisik yang maksimal. Artinya, ya. Artinya apa? Saya melihat mampu nggak ilmu ini bisa menjadi bagian dari sebuah penciptaan prestasi. Buat saya, sebuah tantangan, Pak Bupati. Saya melihat ini sebuah tantangan, mampu nggak ilmu ortopedi menjadi bagian dari sebuah terciptanya sebuah prestasi. Itu sebuah pertanyaan. Nanti waktu akan menentukan. Saya tidak bisa janjikan, tapi paling enggak ortopedi rumah sakit RSOP ini punya potensi. Nanti dilaporkan ya. Punya potensi seperti ini. Bagaimana? Kenapa? Tadi di sepak bola adalah kita berbicara tentang kemampuan fisik maksimal. Kemudian kedua, tentang cedera olahraga. Ya. Siapa yang cedera? Pemain sepak bola. Cederanya kapan? Tiba-tiba. Bukan karena sakit dulu seminggu, kan ada. Main, di tackle, ya. Apa? Seleo, patah tulang, ACL-nya dulu. Nah, seorang pemain sepak bola butuh penanganan yang cepat. Nah, mungkin ini yang saya tawarkan. Dan memang, nah, awalnya memang ini skenario cukup ke PSG sih dengan itu. Tapi setelah dengan Persib, alhamdulillah. Ini pasarnya gede. Gitu. Wah. Nah, makanya saya kasih tahu lihat ada tim. Kita ini sudah terbiasa dengan tim medis. Jadi saya perlihatkan ke Kang Adet ke Persib, ya. Dan nanti saya buat tim medis yang bagus. Apa? Laki-laki gagah-gagah, ke perempuan yang cantik-cantik. Ya. Jadi besok aura sepak bola tidak hanya area laki-laki, dong. Ya. Nah, ini yang mau saya tawarkan. Gitu. Mau nggak di PSGC? Gitu ya. Mau untuk Indonesia. Mau ya? Oh. Nah, dengan syarat ini kan PSGC kan kemarin dengan sudah kebiasaannya. Saya bilang nanti kalau ada yang protes, biar saya yang tanggung jawab. Jadi besok latihan PSGC, saya akan kirim tim medis, ada, kemudian juga ada dayang-dayang. Saya coba contoh dayang-dayang, coba beri, coba.